bukan ngomong-ngomong doang. Kalau ada asyik ngomong doang, kalau saya sih bisa memang diundang untuk ngomong, Pak. Kenapa sebentar-bentar ribut? Terjadi pembakaran di mana-mana. Demo, kenapa demo? Ada janji yang tidak terpenuhi. Makanya jangan suka berjanji kalau kita yakini kita nggak mampu bekerja. Kalau istilah orang luar sana, talk less, do more. Jadi sedikit bicara, sedikit bicara, banyak bekerja. Jadi actionnya yang banyak. Bukan ngomong-ngomong doang. Kalau ada asyik ngomong doang, kalau saya sih bisa memang diundang untuk ngomong, Pak. Ya kan? Jadi apa yang dikerjakan? Do something that you think important for you and for your future. Jadi untuk kehidupan ini dan masa depan bangsa ini. Jadi jangan berpikir untuk diri sendiri, gak bakalan cukup. Ini udah punya satu mobil, punya 2, 3, 4, 5. Sampai udah jadi showroom di rumahnya. Makanya protes masyarakat, ya kan? Itu fenomena yang terjadi yang tidak baik di Indonesia ini, Pak. Maaf, Pak Komandan ya. Jadi kemarin itu yang dinampakkan oleh wakil rakyat, gak benar itu janjinya dulu macam mana? Dulu dia ngemis ya masyarakat minta suara. Akhirnya waktu dia sudah duduk tenang aman, dijadikan masyarakat jadi pengemis. Masyarakat udah nggak mau. Masyarakat udah pintar sekarang. Ada kritikan karena orangnya pintar, bukan bodoh. Kalau orang bodoh, apapun yang dikerjakan, diam 1000 bahasa. Just keep silent, no talking anymore. Jadi ini baru akan terjadi bila ilmuwan itu punya ilmu juga secara ikhlas. Semakin dia pintar, semakin dia punya jabatan, semakin tawadhu, semakin rendah di. Ingat dulu waktu kita, Bapak, saya semuanya berjanji dengan diri sendiri, kita mohon kepada Allah. Pada saat kita belum pegawai, Pak, belum jadi polisi, saya belum jadi begini. Ya Allah, bantu saya. Itu di pojok surau tuh, Pak, nggak ada yang lihat. Tapi malaikat tahu itu. Tolong luluskan saya ya Allah. Kalau banyak sekali kalau ini, Pak. Itu jangan bohong tuh. Pertama kita minta sebelum kita punya. Setelah kita punya, kita pura-pura tidak tahu apa kita kemarin itu pernah minta, tidak ini. Seolah-olah karena kita sudah hebat, sudah mampu. Ini kemampuan kita sendiri. Kita lupa pernah minta kepada Allah, pernah merengek-rengek. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la saddaqna wa la nakunanna minas shalihin. Ini rahasia kita dibongkar oleh Allah nih. Ada orang-orang yang berjanji dengan kami, Anda saya begini, Anda saya diberikan rahmat, Anda saya berikan kemampuan, fasilitas, wewenang, pangkat, jabatan, lana saddaqna. Kami akan bersedekah, kami akan berbuat, kami akan berinfak, macam-macam lah janjinya. Wala nakunanna minas shalihin, dan kami berjanji akan menjadi orang saleh. Enggak tanggung-tanggung janjinya. Tapi kemudian kedoknya ini dibuka oleh Allah. Falamma atahum min fadlihi. Manakala diberikan yang dia inginkan itu, diberikan rahmat oleh Allah, bakhilu bihi, bakhil. Bakhil itu kalau orang kita Aceh di sini ngomong, Pak, artinya jahat. Tapi kalau bakhil menurut Arab itu artinya stupid, bodoh artinya. Jadi pura-pura tidak tahu. Watawallau, dan berpaling, membelakangi kebenaran, melupakan janji-janji. Ya, ini mudah-mudahan semuanya yang hadir tidak termasuk golongan yang demikian. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ingat, Anda pernah minta, saya juga pernah minta. Anda pernah berjanji, saya juga demikian. Bahwa hidup ini singkat sekali, amat sangat singkat. Jaga hidup ini supaya benar dalam kehidupan, karena kita menuju kematian. Kehidupan ada konsekuensi. Apa? Kematian. Kematian punya konsekuensi.
Ada persoalan-persoalan di alam barzah. Nanti kalau mengenai pangkat jabatan dan sebagainya, harta ditanya. Kalau harta dua macam ditanya, dari mana ke mana kau belanjakan? Itu dicatat. Pencatatnya bukan seperti juru tulis di kitab, Pak, sebentar-bentar aja lupa. Habis dawat lah. Ya kan? Pakai stipo lah. Malaikat nggak kenal stipo-stipuan itu. Sekali tulis, tetap. Yang bisa menghapuskan kalau kejahatan, cuma kebaikan. Malaikat ini disiplin. Paling sangat disiplin, Pak. Apa job yang sudah diberikan oleh Allah? Nggak pernah campur-campur. Kalau di dunia ini macam-macam. Polisi yang gajah tentera gajah polisi. Lawa-lawa. Campur-campur, ya betul, Pak. Ya. Tapi kalau sana dua malaikat ini catat ya. Ada dua malaikat pencatat. Dua. Malaikat itu banyak sekali. Malaikat semata-mata diciptakan oleh Allah. Karena proses kejadian malaikat bukan seperti kejadian kita manusia. Ya kan? Semua jadi saksi. Mau kemana kita? Apa alasan kita nanti di akhirat? Oh, saya begini Tuhan. Banyak sekali saksinya, Pak. Kalau di dunia 2 orang saksi, 3 orang saksi, kadang-kadang 3 cacat saksinya. Cacat mental. Tergantung kado yang dibawa ke rumah. Saksi. Tapi di akhirat tidak. Ada 2 malaikat, saksi, menulis, dan ada bukti sebagai dokumentasi yang akan disodorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hujjah namanya dalam istilah agama. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat rakib dan atid. Jadi ya'lamuna ma taf'alun, mereka senantiasa mengerti benar apa yang mereka lakukan. Yang ditulis bukan rekayasa. Gak ada rekayasa sama mereka. Yang paling jarang rekayasa manusia. Pertama iblis, yang kedua manusia. Rekayasa iblis, dia akan ngomong sama Adam, kamu tahu enggak kenapa kamu nggak boleh makan buah khuldi? Saya tidak tahu. Saya kan baru lahir. Maka percayakan saya, kita ini orang ini udah lama ini. Saya penasehat ulum. Jadi penasehat-penasehat yang lumnya contoh Pak Iblis meramah mendur. Saya tahu dah, dengarlah nasihat saya. Siapa yang dapat memakan buah khuldi, dia akan kekal dalam surga. Kenapa Allah melarang? Artinya Allah tidak mau kamu kekal. Kan diadu dombanya. Yang kedua, kalau kamu makan buah khuldi, kamu tidak bakalan mati sampai kapanpun. Hidup terus sepanjang masa. Every time. Ya? Udah 2 poin ya. Poin. Yang ketiga, kamu akan jadi malaikat. Kalau Allah melarang, artinya Allah tidak mau kamu menjadi malaikat. Maka karena itu percayakan saya. Believe me please. Atau trust me. Ini believe sama trust ini lebih kental ke trust. Trustnya kepercayaan. Ya akhirnya digoda lah. Kalau istilahnya begini, kalau Nabi Adam tidak tergoda, kita nggak ada di dunia ini, Pak. Maka dalam hal ini lebih baik beginilah. Ya kan begitu. Kalau enggak kita nggak ada itu kan. Ya. Iblis semakin berilmu dia semakin sombong. Maka tidak boleh siapapun nih Pak. Pertama saya ini. Jangan sombong. Oh, ini saya begini udah pangkat. Kemarin begini jalannya. Begitu ada pangkatnya. Naik sedikit, naik sendiri ini parah. Siapa yang buat jadi naik ini? Jangan sombong. Nggak ada sambung. Jangan sombong. Akhirnya ini nggak bisa sambung, bongnya aja. Janganlah suka sombong bila ingin dipuji. Janganlah suka angkuh, buanglah jauh-jauh. Sifat sombong, sifat angkuh pasti akan banyak musuh.